Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kami mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas Padang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif yang diampu oleh Bapak Gusdi Sastra. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Hovifa Aisyah Amini, Indah Puji Astuti, Muhammad Alfis, Retno Endah Pratiwi, dan Sastra Putri Juniarti. Dalam video ini kami akan menjelaskan perihal metode komparatif. Metode komparatif merupakan metode tertua yang digunakan oleh para linguis. Pengkajian menggunakan metode sudah dilakukan sejak 19 Masehi. Metode komparatif merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan antara dua bahasa atau lebih yang serumpun. Objek kajian metode komparatif ini adalah seperti salah satunya bahasa Semit. Bahasa Semit ini merupakan bahasa yang digunakan lebih dari 200 juta jiwa di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Timur. Kegunaan metode komparatif. Metode komparatif adalah metode perbandingan bahasa yang digunakan untuk mengetahui bahasa-bahasa yang serumpun dengan mengadakan perbandingan mengenai unsur-unsur yang menunjukkan kekerabatannya. Perbandingan antar bahasa tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun hipotesa mengenai bunyi-bunyi proto. Bidang-bidang yang dipergunakan untuk mengadakan perbandingan dalam metode komparatif ialah fonologi dan morfologi. Penerapan sebuah fonem proto dilakukan melalui rekonstruksi atau pemulihan yang dilakukan berulang-ulang untuk menemukan fonem-fonem proto dari tingkat-tingkat perkembangan sebelumnya. Karena penerapan fonem proto harus dilakukan melalui unsur-unsur bentuk, yaitu morfem ataupun kata dasar. Maka rekonstruksi fonem-fonem proto itu akan menghasilkan pula morfem proto. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode komparatif. Pertama, dalam metode komparatif, bidang fonologi harus dilakukan dalam bentuk kata atau morfem. Dengan demikian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kata-kata atau morfem-morfem mana yang bisa digunakan sebagai bahan perbandingan. Setelah itu, daftarkan kata-kata atau morfem tersebut. Kedua, setelah mendaftarkan kata-kata dari sejumlah bahasa yang akan diperbandingkan, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan fonem demi fonem dari setiap segmennya. Ketiga, setiap fonem yang memiliki posisi yang sama atau terdapat pada posisi yang sama dimasukkan ke dalam satu perangkat korespondensi. Keempat, dalam sebuah glos terdapat beberapa perangkat korespondensi sesuai dengan jumlah segmen dari bahasa-bahasa yang diperbandingkan. Sebagai bentuk konkret dari langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini kami telah menyediakan contoh penerapan metode komparatif seperti yang terlihat pada salidnya. Contoh penerapan metode komparatif dapat digunakan terhadap bahasa-bahasa Austronesia. Dapat mempergunakan kata-kata bilangan atau kata-kata yang menyangkut anggota tubuh, dan dapat pula ditentukan korespondensi fonemis yang terdapat dalam bahasa-bahasa tersebut. Di sini kami akan memperbandingkan kata hidung dari bahasa-bahasa Austronesia. Maka diperoleh data sebagai berikut. Hidung dalam bahasa Melayu disebut hidung, dalam bahasa Maayan disebut burung, dalam bahasa Banjar disebut hidung, Malagasi disebut buruns, Lamalera disebut irung, dalam bahasa Jawa disebut irung, dalam bahasa Batak disebut igung, dalam bahasa Tagalog disebut ilung. Nah, dari data tersebut, apabila kata hidung dari bahasa-bahasa Austronesia yang diperbandingkan itu disusun secara vertikal ke bawah, maka akan diperoleh seperangkat korespondensi bunyinya atau korespondensi fonemis. Coba perhatikan korespondensi fonemis dari perbandingan kata hidung dalam bahasa-bahasa Austronesia pada salidnya ini. Bunyi-bunyi yang menyusun kata hidung apabila dilihat secara horizontal akan memiliki kemiripan bunyi satu sama lain. Salah satu contohnya, fonem kedua yang menyusun kata hidung merupakan fonem vokal, sedangkan fonem ketiga sama-sama fonem konsonan. Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa bahasa-bahasa yang diperbandingkan ini merupakan bahasa yang serumpun, yaitu rumpun Austronesia. Kesimpulannya, semakin banyak data yang diperbandingkan,
akan semakin banyak pula kemungkinan untuk memperoleh perangkat korespondensi fonemis dari perbandingan bahasa yang dilakukan. Namun, ada satu hal yang perlu ditegaskan, bahwa suatu perangkat korespondensi fonemis tidak hanya diperoleh dari satu pasang kata saja, tetapi harus diturunkan dari seluruh kemungkinan yang dapat diperoleh dari bahasa-bahasa yang diperbandingkan. Cukup sekian penjelasan kami mengenai metode komparatif. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.